Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam perkuliahan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Yang pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan satu topik inti, yakni tentang sejarah perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Nah, sekalian, sebelum masuk pada bagaimana perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia, sebaiknya kita menggunakan beberapa teori yang berbicara tentang implementasi hukum Islam di Indonesia. Dalam kajian tentang sejarah hukum Islam, sekalian, terutama sejarah hukum Islam di Indonesia, itu ternyata ditemukan beberapa teori berkenaan dengan bagaimana implementasi hukum Islam di Indonesia itu. Pertama, ada teori yang dikemukakan oleh Carlson yang mengatakan bahwa hukum senantiasa hidup dan berkembang sejalan dengan laju perkembangan suatu masyarakat. Nah, hukum yang muncul itu akan selalu beriringan dengan perubahan yang terjadi pada masyarakat itu sendiri. Maknanya bahwa pada tahun-tahun yang lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu, lebih tepatnya di bawah tahun 1990-an itu pada umumnya, bahwa di masyarakat kita belum terjadi transaksi, belum terjadi perilaku ekonomi, belum terjadi tindakan ekonomi yang berkaitan dengan masalah ekonomi syariah. Nah, oleh karena itu, pada tahun-tahun itu belum ada hukum ekonomi syariah. Jadi belum ada transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional dalam bentuk hukum ekonomi syariah. Kenapa? Karena itu tadi kata si Carlson bahwa hukum yang hidup itu dalam masyarakat itu, terutama hukum yang yang diberlakukan di sebuah negara itu beriringan, berkaitan erat dengan perubahan sosial atau tuntutan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, penggunaan teori ini menjadi sangat signifikan kan untuk melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh umat Islam khususnya untuk mentransformasikan hukum Islam itu ke dalam hukum nasional. Nah, yang pada hari ini bahwa hukum ekonomi syariah itu sudah diimplementasikan dalam kehidupan umat Islam khususnya, maka dibutuhkan satu regulasi yang berkaitan dengan ekonomi syariah itu. Oleh karena itu, sekarang ini menjadi satu tuntutan untuk ada hukum ekonomi syariah. Gitu. Kira-kira begitu, saudara sekalian, teori yang dikemukakan oleh Carlson terkait dengan implementasi hukum Islam di Indonesia. Kemudian teori yang kedua yang bisa dijadikan sebagai satuan analisis untuk melihat tentang sejarah perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia ini adalah teori credo atau teori syahadat. Teori ini menyatakan bahwa eh, mengharuskan ya pelaksanaan hukum Islam itu oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Jadi menurut teori ini, setiap individu muslim dengan pengucapan syahadatnya itu memiliki konsekuensi untuk merealisasikan hukum Islam itu sendiri. Termasuk di dalamnya adalah hukum ekonomi syariah. Jadi pelaksanaan hukum ekonomi syariah itu menjadi sebuah keharusan ketika kita atau ketika individu-individu muslim itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang tentu saja karena negara Indonesia ini adalah negara hukum, maka dalam upaya mengimplementasikan hukum ekonomi syariahnya itu harus ditransformasi terlebih dahulu menjadi hukum positif yang diberlakukan di sebuah negara. Kemudian teori yang ketiga itu ada yang disebut dengan teori resepsi in complexo.
Menurut teori ini, bagi setiap penduduk itu berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam, demikian juga bagi pemeluk agama lain. Nah, menurut teori yang ketiga ini bahwa eh, hukum itu berkait erat dengan pemahaman mereka terhadap agamanya. Dengan demikian bahwa hukum yang ada di dalam agama itu sangat mempengaruhi pada hukum yang akan diikuti dan ditaati oleh yang bersangkutan. Nah, bagi umat Islam bahwa di dalam ajaran agamanya memiliki substansi yang berkaitan dengan hukum, termasuk di dalamnya adalah hukum ekonomi syariah. Nah, karena itu menurut teori yang ketiga ini bahwa kita sebagai penduduk yang beragama Islam memiliki komitmen lagi-lagi untuk apa? Untuk melaksanakan hukum-hukum yang ada di dalam ajaran Islam itu sendiri. Oke, kemudian ada teori yang keempat yang dikemukakan oleh teori resepsi. Yang ini paling populer dikemukakan oleh Sunuk Hurgronje yang mengatakan bahwa hukum Islam itu berlaku bagi orang Islam apabila hukum itu telah diterima masyarakat dan menjadi hukum adat. Kalau menurut teori resepsio inconflexe bahwa tidak mempersoalkan apakah hukum Islam itu sudah diresep atau tidak, atau belum, apakah hukum Islam itu sudah menjadi bagian dari hukum adat atau tidak, itu nggak ada persoalan. Menurut teori resepsi inkonfleksi, pokoknya dia wajib melaksanakan hukum itu. Tetapi kalau menurut teori resepsi bahwa hukum Islam itu ya baru berlaku dan kemudian bisa ditransformasi ke dalam hukum nasional apabila hukum itu sudah diresep, hukum itu sudah diterima menjadi bagian dari hukum hukum adat. Nah, ini ada teori yang keempat. Kemudian yang terakhir ada teori receptio contrario. Nah, teori ini mengatakan bahwa hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jadi kalau yang tadi hukum Islam itu diresep dulu, hukum Islam itu diterima terlebih dahulu oleh hukum adat. Nah, tapi justru teori yang terakhir ini, teori receptio contrario mengatakan bahwa sebaliknya hukum adat itu baru bisa dilaksanakan apabila hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ya, saya kira itu sudah sekalian beberapa landasan teori yang bisa dipakai untuk melihat bagaimana perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana perkembangan dari apa namanya hukum ekonomi syariah di Indonesia dalam konteks transformasinya. Nah, seperti yang saya kemukakan tadi bahwa hukum ekonomi syariah itu adalah transformasi dari hukum Islam, khususnya fikih muamalah menjadi hukum positif, hukum yang berlaku di sebuah negara. Dalam hal ini adalah hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, setelah kita melakukan penelusuran, ternyata ditemukan beberapa undang-undang dan juga peraturan yang lainnya yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah. Kita coba misalnya kita lihat berdasarkan runtuyan waktu ya bagi lahirnya dari lahirnya undang-undang itu. Pertama, sekalian, transformasi hukum ekonomi syariah ke dalam hukum positif itu bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 itu dibicarakan terkait dengan bank syariah. Hanya tidak disebutkan secara spesifik bank syariahnya. Dalam undang-undang ini hanya disebutkan atau mengakomodir bank dengan prinsip bagi hasil. Jadi bank dengan menggunakan prinsip bagi hasil itulah sesungguhnya atau hakikat dari bank syariah yang kemudian sudah diakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.
Nah, kemudian nomenklatur bank syariahnya itu sendiri itu muncul pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Jadi ini adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, itu sudah dikemukakan secara eksplisit nama dari bank syariah. Jadi kalau pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 hanya dikemukakan bank dengan prinsip bagi hasil, maka kalau pada tahun 1998 dalam Undang-Undang Nomor 10-nya itu sudah disebutkan istilah bank syariah. Oke, sekalian kita lanjut saja sedikit terkait dengan ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Jadi berkenaan dengan perbankan syariah itu ada 3 undang-undang yang melakukan yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan bank syariah itu sendiri. Tadi seperti yang saya kemukakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 itu sudah menyebutkan bank syariah sekalipun dengan nama bank dengan prinsip bagi hasil. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sudah menyebutkan istilah bank syariah itu sendiri, tetapi bagaimana bentuk bank syariah, kemudian bagaimana prinsip operasional bank syariah itu belum dijelaskan lebih rinci di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Nah, baru dirinci jenisnya, kemudian prinsip operasionalnya, dan berbagai hal termasuk di dalamnya adalah produk perbankan syariahnya, itu di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Baik, sekalian kita kembali lagi pada persoalan pokok bahwa ada beberapa undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang berbicara tentang hukum ekonomi syariah. Tadi yang terkait dengan perbankan. Kemudian yang kedua, yang sudah ditransformasi ke dalam hukum positif itu adalah undang-undang tentang pengelolaan zakat. Bahkan kalau kita melihat dalam sejarahnya, undang-undang tentang pengelolaan zakat itu muncul 2 kali. Pertama adalah pada tahun 1999 dan yang kedua adalah pada tahun 2011. Pada tahun 1999 itu muncul Undang-Undang Nomor 38 tentang pengelolaan zakat. Lalu pada 2011 itu muncul Undang-Undang Nomor 23 tentang pengelolaan zakat. Jadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999. Lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa perubahan undang-undang itu selalu beriringan dengan perubahan yang terjadi pada masyarakat. Nah, diasumsikan bahwa pada tahun 2011 itu sudah terjadi perubahan berkaitan dengan hukum yang berkenaan dengan zakat yang berbeda dengan yang terjadi pada tahun 1999. Baik, kemudian materi hukum ekonomi syariah yang sudah ditransformasi ke dalam hukum nasional itu juga ada hukum yang berkenaan dengan wakaf. Kita bisa menemukan ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kemudian 2006 itu muncul tentang peradilan agama, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Kemudian juga sepintas atau secara parsial kita juga menemukan transformasi hukum ekonomi syariah ke dalam hukum nasional itu di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Di situ diakomodir beberapa akad muamalah yang berkaitan dengan operasional dari perseroan terbatas. Misalnya
mudoroba diakomodir di situ, kemudian musyarakah diakomodir di situ, dan juga bisnis-bisnis lain yang berbasis syariah juga diakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, kemudian juga kita menemukan pada tahun 2008 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang SBSN, Surat Berharga Syariah Negara, atau biasa populer juga dengan Sukuk. Jadi saya sekalian, kalau melihat data ini, maka kita bisa memahami bahwa sudah ada beberapa undang-undang yang substansi hukumnya berasal dari hukum ekonomi syariah yang dimulai sejak tahun 1992 sampai dewasa ini. Bisa jadi nanti ada perkembangan berikutnya terkait dengan transformasi hukum ekonomi syariah ke dalam hukum nasional. Nah, kemudian kita juga melihat ada satu regulasi yang mungkin bukan undang-undang, tetapi dia berupa peraturan Mahkamah Agung, yakni nomor 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Nah, saya kira itulah saudara sekalian, beberapa hukum ekonomi syariah yang diposisikan sebagai hukum positif, yang diposisikan sebagai hukum yang diberlakukan secara nasional di Indonesia, yang substansinya berasal dari hukum ekonomi syariah. Baik, saya sekalian, bagian terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, dan ini mungkin perlu dipahami oleh kita semua dalam kerangka tadi, dalam kerangka upaya kita mentransformasikan hukum ekonomi syariah itu ke dalam hukum nasional. Nah, kita melihat ada dua model transformasi hukum ekonomi syariah yang bisa digunakan. Ada model parsial dan ada model komprehensif. Nah, beberapa contoh yang saya kemukakan tadi, ada beberapa undang-undang yang dijadikan sebagai hukum positif dan diberlakukan di sebuah negara yang bersumber dari hukum ekonomi syariah, itu masuk pada kategori model transformasi komprehensif. Jadi model transformasi komprehensif itu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lainnya dari awal sampai akhir itu berbicara tentang hukum ekonomi syariah. Jadi substansi hukumnya berkaitan dengan hukum ekonomi syariah. Tetapi sekalian, ada model transformasi hukum yang kedua yang disebut dengan model transformasi parsial. Jadi hukum ekonomi syariah itu tidak mesti menjadi regulasi yang dari awal sampai akhir berbicara hukum ekonomi syariah. Tetapi hukum ekonomi syariah itu bisa di-entry, kan? Bisa di-entry kemana? Ke undang-undang yang lain gitu. Sebut saja misalnya kita melihat sekarang ada undang-undang tentang perkoperasian. Di situ tidak disebutkan secara spesifik ada undang-undang koperasi syariah. Tetapi di situ disebutkannya adalah undang-undang tentang perkoperasian. Lalu regulasi yang berkaitan dengan koperasi syariah itu di-entry ke dalam undang-undang itu. Mungkin nanti bisa kita lihat juga dalam undang-undang tentang perasuransian. Jadi tidak perlu misalnya undang-undang itu namanya adalah undang-undang perasuransian syariah. Tapi bisa jadi nama undang-undangnya adalah peraturan tentang perasuransian, lalu nanti hukum yang berkaitan dengan asuransi syariah itu di-entry ke situ dan menjadi bagian secara integral dari undang-undang tentang perasuransian. Nah, contoh yang lain misalnya tentang pegadaian syariah. Itu juga tidak perlu misalnya kita memaksakan diri untuk lahirnya undang-undang tentang pegadaian syariah. Tapi sudah saja misalnya kita bagaimana bisa memasukkan hukum yang berkaitan dengan pegadaian syariah itu ke dalam hukum pegadaian secara keseluruhan. Nah,
Mode transformasi yang kedua inilah yang disebut dengan model parsial. Jadi sekali lagi sekalian ada dua mode transformasi yang bisa kita lakukan dalam rangka mentransformasikan hukum ekonomi syariah ke dalam hukum nasional. Yang pertama ada mode transformasi komprehensif. Jadi kita melahirkan undang-undang atau peraturan perundang-undangannya itu secara keseluruhan itu isinya berkenaan dengan hukum ekonomi syariah. Nah, tapi yang kedua ada juga mode transformasi parsial. Jadi hanya bagian-bagian tertentu saja dari hukum ekonomi syariah yang di-entry ke dalam peraturan perundang-undangan. Baik, saya kira saudara-saudara sekalian itu yang bisa saya jelaskan perkuliahan kita tentang sejarah perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.